Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan Ina Rotuduja, Bulfa Huryanida, Sabidina Hasyaninda Adeni, dan Uli Hidayati akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah sengketa melalui jalur konsiliasi. Di sini ada beberapa poin penting yang akan menjadi pembahasan kami, yaitu yang pertama ada pengertian konsiliasi, yang kedua penggunaan istilah konsiliasi, yang ketiga teknik dan proses konsiliasi, dan yang keempat peran strategis konsiliasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian konsiliasi. Pengertian konsiliasi. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conciliation yang berarti permufakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Konsiliasi merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif. Konsiliasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konsiliasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan akhir terwujudnya perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pengertian konsiliasi secara umum adalah satu cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu konsiliator yang mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dengan bersifat aktif dalam menyusun serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Meskipun demikian, konsiliator dalam hal ini tidak memiliki wewenang untuk membuat putusan, melainkan hanya berwenang untuk membuat rekomendasi. Tetapi dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mampu untuk merumuskan sebuah kesepakatan, maka konsiliator dengan kewenangannya dapat mengajukan usulan-usulan yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut. Pelaksanaan konsiliasi ini dapat dilaksanakan pada tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di luar maupun di dalam pengadilan, asalkan sengketa tersebut belum mendapatkan putusan hakim. Konsiliasi juga merupakan langkah awal dari perdamaian sebelum sidang pengadilan dilaksanakan. Pertemuan konsiliasi merupakan pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, prosedur kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan istilah konsiliasi. Penggunaan istilah konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PPHI, konsiliasi hanya berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui jalur konsiliasi. Yang pertama, perselisihan kepentingan. Yang kedua, perselisihan PHK. Dan yang ketiga, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Berikutnya, teknik dan proses konsiliasi. Teknik dan proses konsiliasi. Jika tercapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi, teknik dan proses yang dilakukan yaitu 1. Dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar di Dinasker kabupaten atau kota. Yang kedua, penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati para pihak. Yang ketiga, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara, dan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama. Yang keempat, konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi. Yang kelima, jika tercapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi,
maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh konsiliator serta didaftar di PHI pada pengadilan negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama. Kemudian, jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi, teknik dan proses yang dilakukan yaitu: 1. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator dalam waktu paling lambat 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Yang kedua, pihak yang tidak memberikan pendapat dianggap menolak anjuran tertulis. Yang ketiga, jika para pihak menyetujui anjuran tertulis dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama dan didaftar di PHI pada pengadilan negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama. Yang keempat, dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PHI pada pengadilan negeri setempat dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak. Yang kelima, konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Yang keenam, konsiliator berhak mendapatkan honorarium atau imbalan jasa yang dibebankan kepada negara. Materi yang terakhir yaitu peran strategis konsiliator. Peran strategis konsiliator. Konsiliator bertugas sebagai pihak yang melakukan penghubung antar pihak sehingga terwujudnya solusi di antara pihak yang bersengketa. Konsiliator yang mengambil keputusan dalam menentukan waktu, tempat untuk menentukan para pihak, mengatur alur jalannya objek pembicaraan, atau menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak lain ketika tidak dimungkinkan langsung melakukan pertemuan. Konsiliator memiliki tugas melakukan konsiliasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.